Penjuru lakukan sudah berbahaya dan masuk Lian Sreven Bung Baru. Ya, bagaimana sebuah gol yang sangat baik tadi yang diciptakan oleh Ian Revens. Yes, mantap. Nama Indonesia menggema. Medampang buat pengakuan sangat jujur begini. Soal hasil mengagumkan Indonesia U22 menang tipis 1-0 dari Vietnam dan dipastikan lolos ke final SEA Games 2025 lawan timnas U22 Thailand. Bahkan sampai buat pelatih Kim Sang-sik bilang gini di hadapan media. Wah wah wah, benarkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Stadion 700 tahun anniversary Chiang Mai menjadi saksi lahirnya satu lagi malam bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Pada semifinal SEA Games 2025 yang digelar kemarin, Timnas Indonesia U22 sukses menumbangkan Vietnam U22 dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Jens Sreven di menit-menit akhir pertandingan memastikan langkah Garuda Muda ke partai final dan sekaligus menghentikan laju Vietnam yang sepanjang turnamen dikenal solid dan agresif. Kemenangan dramatis ini tak hanya mengguncang stadion, tetapi juga memancing reaksi jujur dari dua sosok penting Asia Tenggara, yakni Ketua Umum Federasi Sepak Bola Thailand Medampang serta pelatih Timnas Vietnam U22 Kim Sang-sik. Keduanya berbicara terbuka soal hasil laga, dengan nada emosi yang berbeda, antara keterkejutan, antusiasme, kemarahan, dan rasa tanggung jawab. Medampang tak menutupi keterkejutannya melihat Indonesia benar-benar mampu menyingkirkan Vietnam. Sebelum laga, banyak pihak memprediksi pertandingan akan berjalan ketat, dan peluang Vietnam dinilai cukup besar. Namun, hasil di lapangan berkata lain. Saya jujur mengakui, cukup terkejut dan tak menyangka, Indonesia U22 betul-betul berhasil melaju ke final SEA Games 2025 dengan mengalahkan timnas Vietnam kemarin, ujar Medampang. Menurutnya, kemenangan 1-0 lewat gol di menit akhir memang terkesan tipis, namun justru itulah yang membuat kemenangan Indonesia terasa sangat berharga. Dalam sepak bola, kata Medampang, yang terpenting adalah efektivitas dan mental di momen krusial. Meski hanya menang 1-0 lewat gol Jens Sreven di menit akhir, itu sudah cukup untuk Indonesia. Lanjutnya, Medampang juga menegaskan antusiasmenya menyambut partai final yang akan kembali mempertemukan Thailand dan Indonesia. Baginya, final SEA Games 2025 bukan sekedar laga penentuan medali emas, tetapi juga syarat muatan emosional terutama bagi Thailand yang masih menyimpan luka lama. Kami sangat antusias akan kembali berjumpa Indonesia di final. Kami tak bisa mengelak, kami masih punya misi balas dendam setelah kekalahan 2023 lalu, tegas Medampang. Kekalahan Thailand dari Indonesia di final SEA Games 2023 memang masih membekas. Oleh karena itu, Medampang memastikan Thailand akan mempersiapkan diri dengan sangat serius agar sejarah tak kembali terulang. Jadi, kami akan menyiapkan segalanya sebaik mungkin, agar kami bisa menuntaskan kekalahan kami dulu. Jadi, selamat Indonesia dan sampai ketemu di partai final, tutupnya dengan nada penuh semangat. Pernyataan Medampang ini sekaligus menjadi sinyal bahwa laga final nanti akan berlangsung panas, penuh gengsi, dan sangat emosional bagi kedua tim. Di sisi lain, suasana hati yang sangat berbeda datang dari kubu Vietnam. Pelatih timnas Vietnam U22 Kim Sang-sik tampil dengan ekspresi kecewa usai laga. Ia mengaku sangat geram, bukan karena semata-mata kalah, tetapi karena momen krusial yang menurutnya seharusnya bisa dihindari. Saya akui sangat geram dengan para pemain saya, yang hilang fokus di menit akhir karena keasikan menekan, kata Kim Sang-sik dengan jujur. Menurutnya, Vietnam terlalu asyik menyerang demi mencari gol kemenangan, hingga lupa menjaga keseimbangan dan konsentrasi di lini belakang. Situasi itulah yang dimanfaatkan Indonesia dengan sangat baik. Kim Sang-sik secara terbuka memuji kecerdikan permainan Garuda Muda. Ia menilai Indonesia tampil sabar, disiplin, dan tahu persis bagaimana mengeksploitasi celah yang ditinggalkan Vietnam. Saya akui Indonesia sangat cerdas. Mereka tahu kelemahan kami. Mereka bermain menunggu dan mengandalkan counter-attack karena punya winger-winger cepat, ujarnya. Ia juga menyinggung peran penjaga gawang Vietnam yang tampil cukup baik di bawah tekanan. Menurut Kim, jika bukan karena penampilan sang kiper, skor bisa saja lebih besar untuk Indonesia. Untung saja kiper saya cukup baik, sehingga 3 peluang matang Indonesia hanya jadi 1 gol saja, tambahnya. Meski demikian, Kim Sang-sik menegaskan bahwa kekalahan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya sebagai pelatih. Ia menolak menyalahkan para pemain dan justru memberi apresiasi atas kerja keras yang sudah mereka tunjukkan sepanjang pertandingan.
Sepenuhnya ini tanggung jawab saya. Para pemain sudah memberikan segalanya di lapangan, tapi memang hasil tak sesuai harapan, ucapnya dengan nada menyesal. Sebagai penutup, Kim Sang-sik menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik Vietnam atas kegagalan timnya melangkah ke partai final. Jadi di sini saya mewakili tim ofisial dan para pemain meminta maaf gagal melaju ke final, pungkasnya. Kemenangan Indonesia atas Vietnam U22 ini kembali menegaskan kematangan Garuda Muda dalam mengelola laga besar. Sementara itu, final SEA Games 2025 antara Indonesia dan Thailand kini dipastikan akan menjadi duel penuh gengsi, sejarah, dan emosi, apalagi dengan misi balas dendam yang secara terbuka diungkapkan Medampang. Menurut kalian, apakah Indonesia mampu kembali mengulang kejayaan seperti SEA Games 2023 dan meredam ambisi balas dendam Thailand? Atau justru Thailand yang akan menuntaskan misinya di kandang sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Nah, ini baru top Markotop. Timnas Futsal Indonesia menang super telak vs Myanmar di SEA Games 2025. Auto lolos semifinal kah? Simak ulasannya di sini. Tim nasional, Timnas Futsal Indonesia mengawali kiprah mereka di cabang olahraga futsal putra SEA Games Thailand 2025 dengan performa yang sangat meyakinkan. Skuad Garuda langsung menunjukkan dominasinya dengan meraih kemenangan telak 5-1 atas Timnas Futsal Myanmar pada laga perdana yang digelar di Nonthaburi Stadium, Nonthaburi, Thailand, Senin 15 Desember 2025 sore WIB. Hasil gemilang ini menjadi modal awal yang sangat berharga bagi Timnas Futsal Indonesia. Kemenangan besar tersebut tidak hanya memberikan 3 poin penting, tetapi juga langsung mengantarkan skuad Garuda ke puncak klasemen sementara cabang futsal putra. Awal yang impresif ini pun menegaskan ambisi Indonesia untuk bersaing serius dalam perebutan medali emas SEA Games 2025. Jalannya pertandingan. Babak pertama. Sejak peluit awal dibunyikan, Timnas Futsal Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan. Tekanan tinggi dan tempo cepat langsung diterapkan oleh Iqbal Iskandar dan rekan-rekannya. Serangan agresif yang dilancarkan sejak menit-menit awal membuat pertahanan Timnas Futsal Myanmar terlihat kewalahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Dominasi tersebut tak butuh waktu lama untuk membuahkan hasil. Israr Megantara berhasil membuka keunggulan bagi Timnas Futsal Indonesia setelah memanfaatkan celah di lini belakang Myanmar. Gol pembuka ini semakin meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda. Meski sudah unggul, Timnas Futsal Indonesia tidak mengendurkan serangan. Alur permainan tetap dikuasai penuh dengan gempuran datang dari berbagai sisi apanan. Hasilnya, 2 gol tambahan berhasil tercipta lewat sepakan kapten tim, Iqbal Iskandar yang tampil sangat impresif. Brace dari Iqbal semakin menjauhkan Indonesia dan memperlihatkan perbedaan kualitas kedua tim di babak pertama. Tertinggal 3 gol, Timnas Futsal Myanmar mencoba bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan. Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil menjelang akhir babak pertama. Myanmar mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol yang dicetak oleh Min Khan Thu. Skor 3-1 pun bertahan hingga turun minum, dengan Timnas Futsal Indonesia tetap memegang kendali pertandingan. Babak kedua. Memasuki paruh kedua, Timnas Futsal Myanmar melakukan sejumlah perubahan. Beberapa pemain baru dimasukkan untuk memberikan energi tambahan. Bahkan Myanmar sempat mengubah skema permainan menjadi power play demi mengejar ketertinggalan. Namun langkah tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Pertahanan Timnas Futsal Indonesia tampil disiplin dan solid, sehingga tidak memberi ruang bagi Myanmar untuk menciptakan peluang berbahaya. Alih-alih kebobolan, skuad Garuda justru kembali menambah keunggulan. Gol keempat Indonesia lahir melalui tendangan terukur dari Rizky Xavier yang memperlebar jarak skor. Di menit-menit akhir pertandingan, Timnas Futsal Myanmar tetap mencoba mengandalkan skema power play. Akan tetapi, upaya tersebut tetap tidak efektif menghadapi pertahanan rapat Indonesia. Justru Timnas Futsal Indonesia kembali mencetak gol penutup melalui sontekan Sauki Saud. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta dan skor akhir 5-1 memastikan kemenangan telak bagi Timnas Futsal Indonesia. Kemenangan diyakinkan ini menjadi sinyal kuat bahwa Timnas Futsal Indonesia siap melangkah jauh di SEA Games Thailand 2025. Penampilan dominan, organisasi permainan yang rapi, serta ketajaman lini depan menjadi modal penting untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Menurut kalian, apakah performa gemilang di laga perdana ini menjadi pertanda Timnas Futsal Indonesia bisa melaju hingga meraih medali emas SEA Games 2025? Bagikan pendapat dan dukungan kalian di kolom komentar.
Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya memberikan tanggapan terkait masih banyaknya supporter yang berharap dirinya kembali menangani skuad Garuda. Dengan sikap tenang, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku merasa senang karena namanya ternyata belum dilupakan oleh pencinta sepak bola tanah air. Shin Tae-yong sendiri diketahui sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak 6 Januari 2025. PSSI kala itu memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Shin di tengah isu adanya dinamika internal di ruang ganti. Tak berselang lama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada 8 Januari 2025. Patrick Kluivert kemudian melanjutkan tongkat estafet perjuangan Shin Tae-yong yang sebelumnya sukses membawa Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan di bawah arahan Kluivert, tim Merah Putih mampu melangkah hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Arab Saudi pada Oktober 2025. Namun, perjalanan Timnas Indonesia di fase tersebut berakhir pahit. Jai Itzes dan rekan-rekannya tampil di bawah ekspektasi dan menelan 2 kekalahan beruntun. Timnas Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi, lalu kembali takluk 0-1 saat menghadapi Irak. Hasil tersebut membuat langkah Indonesia terhenti dan gagal meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Kegagalan itu pun berdampak besar. PSSI akhirnya kembali melakukan perubahan dengan mengakhiri kerjasama bersama Patrick Kluivert dan jajaran tim pelatihnya. Keputusan tersebut diumumkan secara resmi pada 16 Oktober 2025. Sejak saat itu, nama Shin Tae-yong kembali ramai diperbincangkan. Banyak pencinta sepak bola nasional menyebut-nyebut namanya, terutama setelah Timnas Indonesia menelan kekalahan, baik di putaran ketiga maupun putaran keempat kualifikasi. Bahkan dalam beberapa laga tandang di Arab Saudi, suara supporter Indonesia yang meneriakkan nama Shin Tae-yong sempat terdengar jelas di stadion. Bukan hanya di tribun stadion, dukungan kepada Shin Tae-yong juga mengalir deras di media sosial. Nama pelatih berusia 56 tahun itu terus muncul dalam berbagai kolom komentar. Di akun media sosial Ketua Umum PSSI Erick Thohir maupun akun resmi Timnas Indonesia, tak sedikit supporter yang meninggalkan pesan bernada rindu dan harapan agar Shin Tae-yong kembali menukangi skuad Garuda. Menanggapi fenomena tersebut, Shin Tae-yong mengaku tersentuh. Ia menyatakan bahwa dukungan tersebut membuatnya merasa dihargai dan diingat, meski sudah hampir 1 tahun berpisah dengan Timnas Indonesia. Sebenarnya saya merasa sangat senang dengan perasaan berharga ini, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk bolasport.com di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu 15 Desember 2025. Dan saya pikir para penggemar belum melupakan saya, jadi saya sangat bersyukur di dalam hati, ucapnya. Shin Tae-yong menegaskan bahwa dukungan supporter tersebut benar-benar ia rasakan sebagai sesuatu yang istimewa. Menurutnya tidak mudah untuk tetap diingat oleh publik setelah tidak lagi berada di kursi pelatih, apalagi dalam dunia sepak bola yang dinamis dan penuh tekanan. Para penggemar belum melupakan saya, dan bersyukur, ucapnya. Meski demikian, Shin Tae-yong juga menegaskan satu hal penting. Ia memastikan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi apapun dari PSSI terkait kemungkinan kembali melatih Timnas Indonesia. Bahkan di tengah rumor bahwa federasi tengah mencari pelatih baru, Shin menegaskan dirinya sama sekali belum dihubungi. Saya sama sekali tidak ada komunikasi dengan PSSI, tuturnya. Pernyataan Shin Tae-yong ini tentu kembali memantik diskusi di kalangan pencinta sepak bola nasional. Dukungan supporter yang begitu besar menunjukkan betapa kuatnya ikatan emosional antara Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia selama masa kepemimpinannya. Menurut kalian, apakah Shin Tae-yong masih menjadi sosok yang tepat untuk kembali menangani skuad Garuda? Atau Timnas Indonesia sebaiknya membuka lembaran baru dengan pelatih lain? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bek Timnas Indonesia, Jai Itzes, kembali menjadi sorotan setelah tampil impresif dalam laga besar Serie A. Pemain berusia 25 tahun itu ikut berperan penting saat Sassuolo sukses menahan imbang AC Milan dengan skor 2-2 pada pekan ke-15 Liga Italia. Pertandingan tersebut digelar di Stadion San Siro, Minggu 14 Desember, markas kebanggaan Rossoneri yang dikenal angker bagi tim tamu. Dalam laga syarat tekanan tersebut, Jai Itzes menunjukkan performa yang konsisten sejak menit awal hingga peluit panjang dibunyikan. Ia bermain penuh selama 90 menit dan menjadi salah satu figur kunci di lini pertahanan Sassuolo. Menghadapi tim sekelas AC Milan dengan deretan pemain bintang, Itzes tampil tenang, disiplin, dan jarang melakukan kesalahan. Sebagai kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes dipercaya untuk mengawal jantung pertahanan Sassuolo bersama Tarik Muharemovic. Duet keduanya mampu meredam agresivitas lini serang Milan yang berulang kali mencoba menekan dan menciptakan peluang. Dengan koordinasi yang solid, Itzes dan Muharemovic memastikan para penyerang Milan tidak leluasa mengancam gawang Sassuolo yang dijaga oleh Arianet Muric. Meski Milan tampil dominan di beberapa fase permainan, pertahanan Sassuolo tetap mampu bertahan dengan baik. Jai Itzes beberapa kali melakukan intervensi krusial yang memutus alur serangan lawan.
perannya tidak hanya terlihat dari sisi bertahan, tetapi juga dalam menjaga ketenangan tim saat berada di bawah tekanan di kandang lawan. Tak mengherankan jika hasil imbang ini disyukuri oleh Jay Itzes. Bermain di San Siro dan mampu membawa pulang 1 poin dari laga melawan tim raksasa Italia, tentu menjadi pencapaian tersendiri bagi Sassuolo. 1 poin bagus di laga tandang melawan tim kuat, Forza Sassol, ungkap Itzes lewat unggahannya di Instagram. Ungkapan tersebut mencerminkan kepuasan sekaligus kebanggaan Itzes terhadap perjuangan timnya. 1 poin di kandang Milan terasa sangat berarti, terutama bagi Sassuolo yang berstatus sebagai tim promosi dan masih terus berjuang menjaga konsistensi di papan tengah klasemen. Secara statistik, performa Jay Itzes juga tercatat cukup menonjol. Berdasarkan data SofaScore, bek timnas Indonesia itu mencatatkan 3 intercept dan 5 clearances sepanjang pertandingan. Selain itu, ia juga menorehkan 3 recoveries, yang menunjukkan keaktifannya dalam membaca permainan dan merebut kembali bola dari kaki lawan. Kontribusi tersebut menjadi bukti nyata peran penting Itzes dalam menjaga keseimbangan tim. Ia bukan hanya sekedar menghalau serangan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pertahanan yang solid dan terorganisir. Penampilannya di laga besar seperti ini semakin menegaskan kualitasnya sebagai bek yang mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Italia. Hasil imbang melawan AC Milan membuat Sassuolo kini menempati peringkat ke-9 klasemen sementara Liga Italia. Mereka mengoleksi 21 poin dari total 15 pertandingan yang telah dijalani. Capaian tersebut terbilang sangat positif bagi Jay Itzes dan rekan-rekannya, mengingat Sassuolo baru berstatus sebagai tim promosi yang kembali meramaikan Serie A musim ini. Sementara itu, AC Milan harus puas berada di peringkat kedua klasemen dengan raihan 32 poin. Rossoneri kini tertinggal 1 poin dari rival sekota mereka, Inter Milan, yang masih kokoh di puncak klasemen Liga Italia. Hasil imbang ini tentu menjadi kehilangan poin penting bagi Milan dalam persaingan gelar juara. Penampilan konsisten Jay Itzes di pertandingan besar seperti ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi pencinta sepak bola Indonesia. Ia tidak hanya membawa nama Sassuolo, tetapi juga menunjukkan bahwa pemain Indonesia mampu tampil kompetitif di Liga Top Eropa. Menurut kalian, seberapa besar peran Jay Itzes bagi performa Sassuolo musim ini? Apakah ia layak disebut sebagai salah satu bek paling konsisten di timnya? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Lostil Lille tengah menghadapi situasi yang cukup pelik jelang laga berikutnya. Klub asal Prancis tersebut kini dilanda krisis pemain setelah menuntaskan pertandingan terakhir kontra AZ Auxerre. Kondisi ini semakin diperparah dengan masih cederanya pemain timnas Indonesia Calvin Verdong serta sejumlah pemain lain yang harus absen akibat hukuman kartu merah. Pada pekan ke-16 Liga Prancis 2025-2026, Lostil Lille sukses meraih kemenangan dramatis 4-3 atas AZ Auxerre. Laga tersebut berlangsung di Stade Abbé Deschamps, Auxerre, Prancis, pada Minggu 14 Desember 2025. Meski membawa pulang 3 poin penting, kemenangan ini harus dibayar mahal oleh skuad berjuluk Les Dogs. Lostil Lille harus bersusah payah menaklukkan tuan rumah yang memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Tak hanya itu, masalah sudah lebih dulu menghantui Lille bahkan sebelum laga dimulai. Tercatat 8 pemain Lostil Lille tidak bisa tampil akibat berbagai kendala, mulai dari cedera hingga kondisi fisik yang belum memungkinkan. Beberapa nama penting masuk dalam daftar absen tersebut. Calvin Verdong masih menjalani proses pemulihan dari cedera hamstring yang membuatnya belum bisa kembali merumput. Selain itu, Hamzah Igabane juga harus menepi karena mengalami cedera otot, sementara Alexandro dilaporkan mengalami masalah pada paha depan. Total 8 pemain ini masih diragukan bisa tampil pada pertandingan selanjutnya, sehingga mempersempit pilihan pelatih dalam menyusun skuad. Masalah Lille tidak berhenti sampai di situ. Selain kehilangan banyak pemain akibat cedera, 2 pemain mereka justru harus menerima hukuman kartu merah dalam laga melawan Auxerre. Nathan Ngoy dan Romain Perot diusir keluar lapangan, yang otomatis membuat keduanya absen pada pertandingan berikutnya. Situasi ini menjadi sorotan media Prancis, salah satunya Le Petit Lillois. Media tersebut secara khusus menyoroti kartu merah yang diterima Romain Perot, karena dinilai sangat merugikan tim. Pasalnya, sisi kiri pertahanan Lille sedang dalam kondisi krisis, menyusun absennya Calvin Verdong yang masih cedera. Sebagai pemain kunci di sisi kiri, terutama dengan cedera Calvin Verdong, Romain Perot selalu memberikan yang terbaik setiap kali ia bermain, tulis Le Petit Lillois, dikutip pada Selasa 16 Desember 2025. Namun kontribusi positif tersebut justru berubah menjadi masalah besar di laga kontra Auxerre. Kurangnya ketenangan di menit-menit akhir membuat Perot harus menerima konsekuensi berat. Hal ini berbalik menjadi bumerang baginya pada hari Minggu di Auxerre, di mana ia berselisih dengan El Azuzi karena kurangnya ketenangan di akhir pertandingan. Ia juga diusir keluar lapangan, 88 menit, yang akan menciptakan kekosongan lebih lanjut dalam skuad Lille untuk pertandingan di Kraitel, sambung laporan tersebut. Dengan kondisi ini, Lostil Lille harus memutar otak untuk menyiasati keterbatasan pemain yang tersedia. Tantangan berikutnya sudah menanti, di mana Lille dijadwalkan menghadapi San Lusitanos pada ajang Piala Liga Prancis 2025-2026. Pertandingan tersebut akan digelar di Stade Adolphe Chéron, San Maur des Fos, Prancis, pada Sabtu 20 Desember 2025.
Absennya sejumlah pemain kunci tentu menjadi ujian tersendiri bagi Los Chilil, terutama di sektor pertahanan yang kini pincang. Kondisi Calvin Verdong yang belum pulih sepenuhnya juga membuat publik menanti kapan sang bek kiri timnas Indonesia bisa kembali memperkuat Les Dogs. Menurut kalian, apakah Los Chilil mampu melewati krisis pemain ini dan tetap tampil kompetitif di laga-laga berikutnya? Dan seberapa besar pengaruh absennya Calvin Verdong bagi keseimbangan lini belakang Lille? Yuk tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.